Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Fadilah, NPM 140 2020 112. Mata kuliah Sistem Operasi kelas A. Materi Page Replacement Algorithms. Oke, di sini ada tiga table of content, yaitu ada FIFO, yaitu first in first out. Kedua ada optimal, ketiga ada LRU, yaitu least recently used. Nah, saya di sini mau menjelaskan apa sih? Di sini saya untuk menjelaskan video project terjadinya page replacement ketika ada sederetan page yang akan diakses oleh sistem sehingga harus berada di frame memory menggunakan ketiga algoritma page replacement, yaitu FIFO, optimal, dan least recently used. Dan di sini juga ada ketentuan, yaitu jumlah frame yang tersedia pada memori basic adalah 4 frame. Nah, di sini juga ada urutan pemanggilan patch tersebut, yaitu 2 kali npm saya, yaitu 14020201112 dan 14020201112 juga. Nah, di sini kenapa saya tulis fleksibel? Karena saya telah lebih lanjut dan saya pelajari lebih lanjut tentang patch replacement algorithm ini. Nah, npm saya, 2 kali pemanggilan npm saya ini tidak menerapkan ketiga algoritma tersebut, yaitu FIFO, optimal, dan least recently used. Jadi kenapa saya fleksibelkan? Karena untuk menerapkan algoritma dari page replacement tersebut. Nah, yang pertama di sini ada FIFO, first in first out algorithm. Nah, di sini saya jelaskan dulu apa itu FIFO, yaitu adalah algoritma penggantian halaman yang paling sederhana. Nah, dalam algoritma ini, sistem operasi melacak semua halaman dalam memori dalam antrian. Halaman tertua atau halaman pertama masuk berada di depan antrian. Nah, ketika halaman perlu diganti, nah halaman paling depan atau halaman pertama masuk dipilih dan untuk dihapus gitu. Nah, di sini ada referensi stringnya, yaitu 14020201112, 14020201112, dan 3. Di sini saya tambahkan 3 untuk menerapkan algoritma first in first out ini. Nah, di sini juga ada page of slot-nya ada 4 gitu. Oke, di sini saya jelaskan. Nah, di sini angka 1 masuk ke dalam page gitu. Nah, kenapa di sini silang? Karena angka 1 ini tidak terdeteksi di dalam frame gitu. Jadi angka 1 termasuk page fault di sini. Dan angka 4 juga di sini page fault karena angka 4 tidak termasuk dalam frame. Angka 0 juga page fault karena tidak termasuk ke dalam frame. Angka 2 juga page fault karena angka 2 tidak ada dalam frame. Nah, kemudian angka 0 masuk. Nah, di sini angka 0 karena sebelumnya angka 0 sudah ada di frame, jadi pas ada angka 0 lagi, nah ini sudah terdeteksi oleh CPU, jadi di sini tidak termasuk oleh page fault. Begitu juga dengan 2, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1, 2 juga masih terdeteksi, 1 juga masih terdeteksi oleh CPU, 4 juga masih, 0 juga masih, 2 juga masih, 0 juga masih page-nya, 2 juga masih, 0 juga masih, 1 juga, dan 2 juga. Nah, di sini untuk angka 3, nah di sini kemudian ada angka 3. Nah, angka 3 di sini karena dia tidak masuk ke dalam frame dan di sini juga tidak ada slot juga dalam page-nya. Nah, jadi kita menemukan first in first out algorithm. Nah, di mana yang pertama masuk dia yang pertama keluar juga. Nah, di sini karena angka 1 yang pertama kali masuk, jadi angka 1 menggantikan angka 3 gitu di page-nya. Jadi total page fault-nya itu ada 5. Kemudian di sini ada optimal page replacement algorithm. Di sini algoritma kedua pada page replacement. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, dalam algoritma ini, halaman yang tidak digunakan untuk jangka waktu lama, nah di masa yang akan datang gitu akan diganti. Kedua, algoritma ini juga menggantikan halaman yang tidak akan dirujuk begitu lama di masa depan. Yang ketiga, di sini juga algoritma ini tidak dapat diimplementasikan dalam sistem operasi. Nah, tujuan umum karena mustahil untuk menghitung dengan andal berapa lama sebelum halaman akan digunakan. Nah, jadi optimal page replacement ini akan membaca page yang akan datang gitu. Pertama, angka 1 masuk karena angka 1 tidak ada di frame, jadi di sini termasuk page fault. Kedua, di sini ada angka 4 masuk. Nah, di sini juga angka 4 tidak terdeteksi di frame, jadi page fault. Kemudian ada angka 0 juga masuk, juga tidak termasuk dalam frame, jadi page fault. Begitu juga dengan 2, tidak ada di frame, jadi page fault. Nah, di sini 0 juga terdeteksi, karena di sebelumnya ada angka 0, jadi angka 0 ini tidak termasuk page fault.
2 juga sama, 0 juga, 1 juga, 1 juga, 2 juga. 1 juga lagi karena terdeteksi jadi tidak termasuk patch fault. Angka 4 juga tidak termasuk patch fault, angka 0 juga tidak termasuk patch fault, 2 juga tidak termasuk patch fault karena terdeteksi dalam frame, 0 juga, begitu juga 2, 0 juga, 1 juga, 1 juga, 2 juga. Nah, di sini ada angka 3 masuk. Nah, di sini CPU akan, memori fisik akan menghitung gitu. Berapa lama untuk di masa yang akan datang, angka mana yang tidak akan digunakan di masa yang akan datang gitu. Nah, di sini terlihat bahwa angka 210 akan digunakan di masa yang akan datang. Di sini ada angka 2, 1 dan 0 yang akan dipakai di masa depan. Nah, tapi di sini angka 4 untuk kedepannya tidak akan dipakai atau tidak akan dibaca oleh frame, oleh memori fisik. Jadi angka 4 akan digantikan oleh angka 3 gitu. Itu yang dimaksud dengan optimal patch replacement algorithm. Nah, kemudian membaca nomor 2, karena angka 2 terdeteksi, jadi tidak termasuk patch fault, angka 1 juga tidak termasuk patch fault, angka 0 juga tidak termasuk patch fault. Nah, di sini ada patch fault-nya ada 5. Di situ juga ada patch fault probability-nya 5 dibagi dengan total string yang ada di sini gitu. Jadi total string di sini ada 23. Nah, 5 bagi 23 sama dengan 0,21. Di sini juga ada patch fault percentage. Nah, di sini 5 dibagi 23 juga, tapi dikali dengan 100 untuk menjadikan persen. Jadi 21,7% untuk presentasi patch fault-nya. Nah, untuk algoritma ketiga yaitu least recently used algoritma. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu least recently used, yaitu di halaman algoritma ini akan diganti dengan yang paling terakhir digunakan. Nah, kedua diganti halaman yang sudah lama tidak dirujuk. Nah, ketiga, LRU bekerja berdasarkan gagasan bahwa halaman yang paling banyak digunakan dalam beberapa instruksi terakhir adalah kemungkinan besar akan banyak digunakan dalam beberapa instruksi berikutnya gitu. Jadi, kalau optimal membaca masa depan, masa yang akan datang, nah kalau LRU itu membaca yang masa sebelumnya gitu. Dia melihat masa lalunya gitu. Nah, di sini referensinya 140, 20, 20, 112, 140, 20, 20, 112, dan tapi saya tambahkan 3 di sini. Tetap masih sama, patch overload-nya itu 4 dalam ketentuan tugasnya. Nah, kita mulai. Nah, angka 1 masuk dari CPU, masuk dari virtual memory ke memori fisik. Angka 1 masuk, karena angka 1 tidak terdapat di frame, jadi termasuk patch fault. Angka 4 juga masuk, tidak terdapat di memori atau tidak dapat di frame, jadi patch fault. Nah, angka 0 masuk karena tidak ada di frame, jadi angka 0 termasuk patch fault. 2 juga sama karena tidak ada di memori, jadi karena tidak ada di frame, jadi angka 2 patch fault. Nah, di sini 0 juga karena 0 sudah ada di frame, jadi ini tidak termasuk patch fault. 2 juga begitu karena ada, jadi tidak termasuk patch fault. Kemudian juga 0 sama, 1 juga sama, 1 juga sama, 2 juga, 1 juga, 4 juga, 0 juga, 2 juga, 0 juga, 2 juga, 0 juga, 1 juga, 1 juga lagi, dan 2 juga lagi. Nah, di sini untuk angka 3, nah kita lihat di sini perbedaannya apa dari optimal. Kalau misalkan kita pakai LRU, nah di sini memori akan membaca masa lalu gitu. Nah, di sini membaca gimana? Jadi dia membaca mana patch atau halaman yang tidak akan digunakan, yang digunakan paling lama gitu, yang paling lama tidak akan dipakai. Nah, di sini kita lihat angka 2. Angka 2 sudah terbaca sebelumnya. Di sini ada. Angka 1 juga terbaca sebelumnya, angka 1 juga terbaca juga, angka 0 juga ada di sini, 2 juga sama, 0 juga ada, 2 juga ada, 0 juga ada. Nah, di sini 4 ini paling lama yang berada di frame, sehingga 4 ini akan digantikan dengan angka 3 gitu. Karena terlihat dari deskripsi LRU bahwa yang paling lama itu yang akan diganti kayak gitu. Nah, di sini total patch fault-nya ada 5. Nah, patch fault probability-nya 5 dibagi reference string-nya di sini total ada 21 sama dengan 0,23. Patch fault percentage-nya 5 dibagi 21 dikali 100, yaitu sama dengan 23,8% untuk presentasi patch fault-nya. Oke, baik. Sekian presentasi atau video project dari saya
untuk menjelaskan tentang algoritma page replacement. Semoga yang menonton ini mengerti, dan bila ada kurang-kurang kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.